Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum Brambangku, ger. Semakin hari semakin apik ya. Oh ya dulur, wah sampai lali ki nyopo dulur-dulurku ki. Kadung asik-asik ngomong ke Brambang. Oh ya dulur, bagaimana kabare? Semoga kabare tetap sehat iki. Mas Hasan iki delok iki. Semoga kabar sehat. Pokoknya seperti biasanya kita yang idam-idamkan ya sing angen-angen sing dikarepno yo kabar sing apik. Tidak lupa memperkenalkan saya petani bawang merah. Jadi ini wong tani kluthuk, wong tani nyel. Asal dari Kota Nganjuk, Desa Mbagor Wetan, Kecamatan Sukomoro. Iki bagi sing pemula yang baru ketemu channel saya, yang sudah jadi dulur lama ya wis apal, lagi suarane tok wis apal pokoknya. Oh ya dulur, ini usia 28 hari. Ini jadwalnya penyepraian rutinan. Monggo kita keluarkan obat-obatnya. Jadi ini jamu-jamune iki wis dikelompokno ndang dicam kondang dijamukno Brambange. Nah, ini dulur. Tak gawakno iki lho. Jadi tadi saya habis belanja, makanya ini berangkatnya agak siang dulu. Ini untuk perekat tetap ya, untuk semua yang saya pakai ya yang kemarin, cuma ini nanti untuk aspeknya tidak saya pakai. Nah ini baru, dan ini ya juga baru untuk nativonya. Nya kok es natifune kok diwake iki sawane iki. Selanjutnya ini yang baru, yang lama masih tersisa. Oh iya lali aku. Obat ular bepriyane ning tas. Nah ini dulur, proprianya ini obat ulat. Pokoknya kalau sudah pakai obat ulat ini ya saya ndak pakai yang lain. Nganggo sing liya malah boros nah malan. Ya dulur, ini bawang merah saya ini pertumbuhannya terlalu pesat dulur. Jadi ini ngun agak di fungisidane ditambah. Engko malah cara pertumbuhannya karo anune pembentukane engko malah apa narane iki rondo kewalangan kok malah engko. Dadine iki langsung untuk fungisida saya naikkan untuk takarannya ini nanti. Jadi untuk pengobatan fungisida ya sesuai dengan kondisi dan kondisi alam, kondisi bawang merah juga untuk pertumbuhannya bagaimana. Ini ogak syukurto engko Brambange pertumbuhannya kurang banter, nang ngene fungisida banter. Alah lah. Wong sepeda motor ibaratnya pelayune iki yang petang puluh tapi kok diram rime ya rata konggon. Jadi ini untuk
takeran pengecaman dulur-dulur harus diperhatikan ini. Jadi yo cara istilah iki saiki ora iki nek merhatekno kok berarti kurang serius yo memang bener-bener iki yo wangel cara mlebune ning anu iki mau angel. Cara padha kaya guru iki cara nerangno nek murid iki umpama guyon dhewe utawa layeh-layeh ya kurang paham. Tapi nek layeh-layeh wong wis gerang-gerang ini iki kaya aku niki ya layeh-layeh mikir. Ya dulur, jangan lupa untuk pemakaian untuk takaran pertama ini yang seres. Biasanya itu kalau saya untuk awalan, jadi untuk takaran awalan itu yang seres saya utamakan. Kalau tidak ada yang seres berarti yang pekat harus didahulukan. Jadi harus diingat, dieling-eling. Pertama, kalau memakai yang seres diutamakan, dan yang selanjutnya yang pekat sing kental, dan yang ke berikutnya sing bubukan atau tepung, yang terakhir yang cair. Oke dulur, ini masih didudet kaya anyar ya butuh proses. Mulane kayak manten anyar barang ya butuh proses. Roh pengen iso tuku mobil, tuku omah, tuku sawah. lah geng iso ya kudune ya proses. Oke dulur, untuk Nativo ini nanti sampean bisa melihat berapa takaran. Nah, ini pertumbuhan bawang merah ini sangat pesat. Kemarin kan saya untuk Nativo saya pending. Nah, makanya ini untuk tunahnya terlalu tinggi dan melengkung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Nativo 1 2 3. Ini kalem dulur, karena ini kalau ndak kalem ini nanti kena angin buyar itu, harganya mahal keterangin lah udah kayak umuk. Ya dulur, untuk Nativo saya memakai 3 sendok. Nah selanjutnya Brofreya-nya ini boleh ana uang lagi mendelik. Kita kocok-kocok kalau memang obatnya baru. Jadi ini ben iso encer. Ana bahasa Indonesia ya ndak encer gitu. Yes, encer. Oke dulur. Untuk Brofreya-nya sudah ada takaran di tutupnya obat ini. Jadi kita menggunakan itu satu takar bukan 2 cc. Nah, kita memakai 15 cc. Ini tidak kelihatan ketutup tangan saya. Ya, ini. Kalau belum cukup ya saya tambah lagi. Nah, lihat untuk Brofreya, sampean kalau bawang merah memang bersih ya ada ya bisa dijeda. Ini sebenarnya punya saya lumayan bersih, tapi ada 10% 7% hanya 7%. Tapi ya Brofreya ini kita ubahkan sekarang dalam jangka 6 hari ini masih bereaksi. Jadi ini ular enek mangan yo mati. Dan selanjutnya yaitu Remasol dulur.
Ini yang saya pakai, ini yang baru dulu. Jadi remasol yang ini, yang sebelahnya ini kosong. Ini saya pakai yang baru. Remasol bisa dikasih, saya kasih ini 25 cc dulur. Itu tadi kan untuk satu taker lebih, ada lebihnya, berarti ukuran 25 cc. Ingat, untuk usia 25 ke atas sampai bisa pakai 20 sampai 25 cc. Dalam kategori pertumbuhan normal atau melebihi normal itu harus memakai cc segitu. Untuk selanjutnya yaitu untuk perekat memakai APSA, saya memakai 25 cc karena ini angin dulur. Kalau kita memakai perekat itu nanti volumenya atau bebannya akan berat. Jadi ini coro angin nih, engko pangga iso nemplek. Ngono. Coro piye ya? Wis engko sampean alami dhewe nek ngerti. Dan selanjutnya setelah kita memakai yang pekat, nah ini nanti kita giliran yang tepung. Diingat dulur ya, tadi yang pekat sudah habis, terus ini giliran yang tepung atau serbuk. Selanjutnya dakonil 1-2 sendok. Untuk dakonil 2 sendok dulur. Jadi fungsi dakonil itu tadi satu, untuk supaya daun kita atau tanaman kita ini hijau, juga terlindungi dari jamur. Selanjutnya antrakol 1, 2, 3. Wes. Untuk antrakol saya turunkan dari yang kemarin 5, sekarang 3. Jadi ini karena pertumbuhan sangat pesat, saya turunkan untuk antrakol supaya gak meluncur dur, sebab ada tambahan zincnya itu. Selanjutnya yaitu fungisida Thyssen, ini berbahan aktif Zinep. Nah, sedangkan antrakol tadi Propinep. Sedangkan dakonil tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sendok. Jadi untuk fungisida yang saya naikkan 1, untuk remasol ini 25 cc dan Thyssen 7 sendok. Nah, sampean harus mengerti dulur, kalau pertumbuhan pesat ya kita harus ikut pesat, ikut tambah. Selanjutnya yaitu baret, ini bakterisida dan virusida. Nah, untuk bakterisida ini saya memakai 25 sampai 30 cc. Jadi banyak fungsinya. Ini popore barang ben gede. Wong piye ya? Kadang iki bawang merah itu sudah lengkap obatnya, tapi kok popornya ndak bisa gede, daunnya ndak bisa berkarakter. Nah, selanjutnya yaitu setelah baret yang cair kan yang belakang. Ini Marsal, ini insektisida, selain juga kegunaan selain untuk penyakit-penyakit iber-iberan, ini juga sebagai tambahan pengabut.
Untuk marsal saya kasih 20. Jadi ya marsalnya bisa dikasih 25 cc. Kalau iber-iberan atau indukan gerantong ini sama marsal juga bisa mengatasi. Cuma ya harus dari awal. Tapi nah sudah kena ya tidak bisa. Wes, nah tak ubahna wes. Wan. Ya dulur, ini jamnya sudah menunjukkan jam piro ya. Perkiraan kok wes jam setengah 10 dulu. Ini sudah lumayan siang. Lebih ya, lebih perkiraan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebat-lebat kaya kain sepanduk ya. Ya dulur, ini saya lakukan penyepraian dengan takaran fungsida ini bertambah karena pertumbuhan ini sangat pesat dari beberapa hari ini. Sampai bayangkan ini usia 28 hari dulur. Ini sudah lumayan, untuk ketinggian sudah lumayan, bahkan lebih ini. Kalau dilihat dari syutingan itu memang jaraknya itu memang jauh, itu tinggi sebab memang itu pinggir kali dulu. Jadi tadi tidak memakai asmek karena fase gerantong pertama saya rasa sudah bersih dan piyo pengen rontok arep ngirit itu nanti bisa, karena orang itu ya dulu kalau sudah mengetahui ilmu itu semakin mudah dulu. Jadi ya semakin mudah semakin murah, makanya harus ditekankan ya harus belajar. Yo belajar guys, gimana ya, belajar yang benar-benar orang yang mempraktekkan, benar-benar pelaku. Jadi ya sesuai dengan yang diucapkan. Nah ini kembali dulur untuk yang mendalami tanam buah merah, yang selama ini tanam buah merah yang mungkin belum menemukan prinsip atau pegangan. Jadi untuk tanam buah merah ini kita perhatikan lahannya bagaimana. Kalau bisa ya jangan yang kena banjir. Yang kedua, tanam lahannya ini jangan sampai istilahnya itu golek banyu angel, cari air sulit, buangnya juga sulit. Itu yang tidak ada untungnya. Jadi ya kita cari yang ambil air mudah, untuk buangnya juga mudah. Inilah lahan yang saya prioritaskan. Jadi yang dulur-dulur ambil itu yang tanah gitu. Dan selanjutnya tanahnya itu kalau bisa ya selama pernah ditanam itu ya kalau bisa ya jangan bekas kacang apa ya, kacang Cina apa kacang brol lah ngarani iku, kacang tanah lah jangan, hindari. Dan kalau bisa juga jangan bekas jagung. Kalaupun bekas jagung, kalau dia masih lahan apa itu, lahan belum tercipta bedengan atau got, tidak masalah. Tapi kalau sudah tercipta got, bedengan, ini untuk pertumbuhan ini sangat-sangat kurang normal. Jelas wes ndak iso podo, ndak iso disamakan. Dan sampean harus tahu juga selama
sawah itu selama sampai ingatnya itu pernah ditanami orang itu kondisinya bagus, selama itu bagus tanamannya itu enggak, ya itu berarti tanaman lahannya berarti bagus itu. Dan selanjutnya yaitu bibit. Oh iya ya, sebelum bibit ini untuk lahannya lagi, untuk pengolahan lahan harus maksimal. Jadi ini ojo awur-awuran, harus maksimal. Dan selanjutnya yaitu bibit. Tanah sudah memenuhi syarat, bibit itu selanjutnya. Kalau kita cari bibit awur-awuran sementing murah ya wes, ya kita itu cari untung, belinya saja sudah buntung. Kadang kan orang kan punya keinginan itu ya cari sendiri, engko iso murah lah. Jadilah ketemu mulut harimau di area atau tempat bibit itu, ternyata sudah ngerti sendiri sampean. Akhirnya ya itu, pengennya murah, ketemunya ya memang murahan. Jadi dibilang ya tidak sesuai dengan yang dijelaskan ini berapa bulan, tapi ternyata setelah ditanam 15 hari belum tumbuh. Nah, karena memang tidak ketahuannya, maksudnya ini karena memang nggak paham, akhirnya ya kena. Alih-alih pengen yang lebih murah, ternyata malah kena yang murahan. Jadi kita itu gimana ya, pengen menjelaskan itu banyak persyaratan untuk bawang merah yang siap ditanam itu. Jadi ada itu persyaratannya ada. Tapi kalau sampean pengen saya jelaskan ya nanti terlaluan lah. Itu pun juga ilmu, masa semua harus saya sampaikan. Sedangkan apa iki. Lah iya, nanti masalah itu nanti bisa masuk ke WA aja. Jadi tidak perlu dijelaskan di YouTube atau video nanti, karena ya memang itu butuh penjelasan yang istilahnya gamblang. Jadi negak ketemu petatap muka ya ndak bisa. Nah, kalau sudah terlanjur membeli bibit yang muda, umpama belum ditanam, tolong itu nanti dikelantang atau dijemur dulu selama sekitar, kalau bisa ya 20 hari, kalau ndak bisa ya 2 minggu. Nah, itu nanti dipotong, hanya dipotong biasa dulu, dijemur atau kelantang. Setelah itu bisa di pekes atau iris sepundak. Nah, itu selama pengelantangan atau penjemuran, bawang merah itu ditaruh di atas widik dan di atasnya dikasih paranet. Itu yang sudah terlanjur membeli bibit yang muda. Cara ibarat iki winih iki kurang 2 wulan jane wis siap tumbuh, iki cara kurang 2 wulan sampean bisa usahakan itu nanti dijemur di kelantang selama 20 hari, atau nek wis kepengen nandur ya 2 minggu ae ndak apa-apa. Nah, itu nanti sudah beda dulur. Makanya yang sudah terlanjur membeli bibit yang muda, tolong ini diperhatikan. Kalau sudah ditanam ya entah ya ada solusinya ya cuma itu, untuk penyiramannya, untuk airnya itu jangan sampai kurang. Jadi tanahnya ndak boleh kering, makanya harus siram
sehari 2 kali, dan dikhususkan itu sorenya. Untuk yang paling penting itu sore. Oke, semakin panas lur. Naren. Panas yang lemeng. Nah, ini setelah diobat dulur, ini jam sudah menunjukkan jam tengah 12 nih lebih, udah mulai turun. Nah, ini dulur gambaran pameran saya yang sudah menginjak usia 28 hari. Bagaimana pameran sampean? Kalau memang sudah memenuhi syarat untuk penaikan fungisida, ya dinaikkan. Jadi tanaman sampean seperti punya saya apa enggak? Kalau enggak ya untuk CC, untuk takaran ya di bawahnya. Kalau sudah kayak gini, ini fungisida harus ditambah. Makanya untuk Natepo sampai saya kasih 3 sendok, Tisen 7 sendok, Remasol 25. Itu memang keadaan bawang merah saya ya pertumbuhannya ya seperti yang sampai lihat ini. Jadi yo ndak awu-awu, ndak anggerto. Ya ini nek ngecam itu kan sesuai kondisi situasi. Ini yo kabeh bae iki yo menyesuaikan dengan keadaan. Nah dulur, apabila memang bawang merah sampan sudah dikatakan normal untuk pemakaian Remasol, itu tidak masalah. Memakai 25 sampai 30 ini tidak masalah. Tapi untuk pengobatan ya tidak keseringan ini saya. Jadi untuk pemakaian penyepraian ini saya 4 hari sekali, santai saya ini, karena cuacanya ini memang musim kemarau. Jadi sekali memakai langsung kita memakai dalam takaran memang istilahnya menyesuaikan umur kalau pertumbuhan. Kalau tak ingin 4 hari baru ngobat itu. Ini nanti kan setelah 28 kan yang jelas kan 4 hari lagi kan 32 atau berapa itu dah. Nah, nanti ya itu bisa ditambah juga bisa tetap. Jadi tergantung untuk lajunya itu gimana. Lajunya wajar ya kita memakai tetap nggak masalah. Tapi kalau lajunya sudah wajar tambah besar lagi, kita naikkan untuk takarannya. Toh kita pengobatan tidak 2 hari sekali kan, 4 hari sekali. Jadi 3 hari sekali, 4 hari sekali untuk musim kemarau. Nah kalau ada penyakitnya, suatu contoh gerandong, ulat, ini harus cepat dibasmi dulu. Jadi tidak boleh nunggu waktu. Wis naik rantai obat ya sembuh, golek utangan piye carane. Soalnya ragate sewis masuk iki sudah banyak. Tolong untuk obat ulatnya saya menganjurkan atau menyarankan yaitu memakai Brofrea. Sampai nanti tidak akan memakai obat yang lain. Jadi hanya Brofrea dan obat gerandong, memakai Asmek, dan campuran sampai bisa memakai apa aja. Itu obat ringan seperti Marsal, dan harus memakai perekat. Karena ya memang untuk penyakit gerandong ini kalau sudah menyerang dia akan terus merusak jaringan tubuh Brahma. Akhirnya nek dipangan iki ya wis cara wong mutah, diombene ya mutah, terusan awake pucet. Jadi kalau kena gerandong ya daunnya pucat, lemas.
karena tidak bisa makan, walaupun dikasih makan tapi tidak bisa, sebab dimuntahkan atau tidak bisa diserap. Dikasih minum juga kayak gitu, akhirnya badannya lemas dan pucat. Makanya kalau tanda-tanda kena gandong yaitu terus ada coretan putih koyok uban, seperti uban tuh. Jadi perlu diingat dulu ya, tolong untuk ini ya, yang pengen tanamannya sama podo pengen podo mas kok sampai ya harus sama, yang harus disamakan itu apa? Kalau pengen hasilnya sama, pupuknya harus sama, ubannya harus sama, dan apa dan perlakuan air itu harus sesuai dengan prosedur. Brambang ki nek wis maksudnya ki umur sakmene ki banyu sak pira, butuh siraman apa butuh dijeda, itu ada waktu tertentu, umur itu tertentu itu ada. Jadi ndak angkerto ya dulur ya, jadi harus diingat. Nanti kalau kurang jelas tanya di komen. Iya dulur, podo komen tanya wis pokoknya sing ditekono aja sing aneh-aneh. Monggo takok dulur lama, dulur baru, monggo bisa ditanyakan. Cukup sekian dulur ya video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klebet kayak bendera sing dikibarno.